Sejarah adalah cermin, tempat kita melihat pantulan masa lalu untuk memahami siapa kita hari ini. Di antara ribuan kisah yang terukir dalam peradaban Nusantara, tersebutlah nama Dewi Drupadi, seorang wanita yang takdirnya menjadi benang merah dalam Apik Agung Mahabharata versi Jawa. Kisahnya bukan hanya tentang cinta dan pengorbanan, tetapi juga tentang kehormatan, keteguhan, dan sumpah yang mengguncang dunia para dewa dan manusia. Mari kita selami lebih dalam narasi yang membentuk salah satu wiracarita terbesar dalam sejarah. Kelahiran Drupadi bukanlah sebuah peristiwa biasa. Ia tidak terlahir dari rahim seorang ibu, melainkan muncul dari api suci dalam sebuah ritual agung yang diselenggarakan oleh ayahnya, Prabu Drupada dari Kerajaan Pancala. Dari kobaran api pemujaan, muncullah sosok seorang putri yang telah dewasa, dengan kecantikan yang tiada tara dan aura kesucian yang memancar kuat. Kelahirannya yang ajaib menandakan bahwa ia ditakdirkan untuk sebuah peran besar dalam panggung sejarah para satria. Untuk menemukan jodoh yang sepadan bagi putrinya yang istimewa, Prabu Drupada menggelar sayembara agung di alun-alun kerajaan. Sebuah busur panah pusaka yang berat dan sulit ditarik menjadi penentu. Para pangeran, raja, dan satria perkasa dari berbagai penjuru negeri mencoba peruntungan mereka. Namun tak seorang pun mampu mengangkat, apalagi membidikkan panah tersebut. Di tengah keputusasaan, seorang Brahmana muda yang sederhana maju ke Erin. Dengan ketenangan dan kekuatan batin yang luar biasa, ia mengangkat busur itu dengan mudah dan melepaskan anak panah tepat pada sasaran. Brahmana itu tak lain adalah Arjuna, salah satu dari Pandawa yang tengah menyamar. Kemenangannya memberinya hak untuk mempersunting sang putri Pancala. Namun, takdir berkata lain. Setibanya di pesanggerahan, para Pandawa hendak melaporkan kemenangan Arjuna kepada ibu mereka, Dewi Kunti. Sebelum melihat apa yang dibawa pulang, sang ibu yang bijaksana berujar agar apapun yang mereka peroleh dibagi rata di antara kelima bersaudara demi menjaga keutuhan. Sabda seorang ibu adalah hukum yang tak terbantahkan. Meskipun berat, Drupadi dengan keikhlasan yang luar biasa menerima takdirnya untuk menjadi istri bagi kelima Pandawa, Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Ini adalah sebuah pernikahan poliandri yang menjadi simbol pengorbanan dan persatuan Pandawa. Kehidupan Drupadi mencapai titik terendahnya saat Pandawa diundang ke Astina untuk bermain dadu. Dalam permainan yang penuh tipu muslihat, Puntadewa Yudhistira yang luhur harus kehilangan seluruh harta, kerajaan, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri kepada Kurawa yang lisik. Sebagai puncak pertaruhan, ia bahkan mempertaruhkan Drupadi. Setelah dinyatakan kalah, Dursasana, adik dari Duryudana, dengan kasar menyeret Drupadi yang sedang datang bulan ke Balerung Agung. Di hadapan para tetua dan satria, Dursasana mencoba melucuti kain kemben yang dikenakan Drupadi. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Berkat pertolongan gaib dari Batara Kresna, kain itu terus memanjang tanpa henti, melindungi kehormatan sang dewi dari penistaan yang keji. Di puncak penghinaan dan kemarahannya, dengan rambut tergerai berantakan, Drupadi mengucapkan sumpah yang mengerikan. Ia bersumpah tidak akan menyanggul rambutnya ngore rambut sampai ia bisa keramas dengan darah Dursasana yang telah menistakannya. Sumpah ini menjadi bara api yang menyulut dendam Pandawa dan menjadi salah satu pemicu utama meletusnya perang Bharatayuddha. Akibat kekalahan dalam permainan dadu itu, Drupadi dan kelima suaminya harus menjalani hukuman pengasingan di hutan selama 13 tahun, menahan derita dan mempersiapkan pembalasan. Setelah masa pembuangan berakhir dan upaya damai gagal, perang besar pun tak terhindarkan. Sumpah Drupadi menjadi motivasi suci bagi para Pandawa. Dalam pertempuran yang dahsyat, Werkudara Bima yang perkasa berhadapan langsung dengan Dursasana. Ia merobek dada lawannya dan membawa darahnya untuk Drupadi. Akhirnya, sang dewi memenuhi sumpahnya, mencuci rambutnya dengan darah orang yang telah menghinanya. Sebuah simbol bahwa keadilan telah ditegakkan. Setelah perang Bharatayuddha berakhir dengan kemenangan Pandawa, tugas mereka di dunia dianggap telah selesai. Drupadi, bersama kelima suaminya, melepaskan segala kemewahan duniawi. Mereka melakukan perjalanan suci mendaki puncak Himalaya, sebuah laku spiritual yang disebut Parwaswarga Rohan untuk mencapai kesempurnaan jiwa atau moksa.
bersatu kembali dengan Yang Maha Kuasa. Kisah Dewi Drupadi adalah pengingat abadi tentang kekuatan seorang wanita dalam menghadapi penindasan, tentang harga sebuah kehormatan, dan tentang bagaimana sumpah dapat mengubah jalannya sejarah. Ia bukan sekadar istri para Pandawa, melainkan pilar moral yang keteguhannya menjadi api pembakar semangat dalam menegakkan dharma melawan angkara murka. Dari kelahirannya yang suci hingga perjalanannya menuju moksa, Drupadi tetap menjadi simbol keadilan yang tak lekang oleh waktu.